Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi dalam kesempatan setiap malam Sabtu. Saat ini kita tanggal 4 November 2022. Setiap malam Sabtu kita biasa rutinitas untuk membahas masalah-masalah, dan sekarang kita membawakan judul masalah usus besar atau kolon. Nah, untuk mempersingkat waktu dan sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan dan masing-masing. Untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai materi. Ini melanjutkan materi kemarin ya. Ya. Kemarin kan nomor 10 kan? Ya, nomor 10. Terakhir ini. Terakhir ya. Berarti 11 sekarang ya. Oke. Nah, untuk sekarang berarti kita ini kan untuk materi 1 jam ya? Iya. Atau 1 jam setengah? Enggak, 1 jam aja. 1 jam aja. Nah, 1 jam aja. Nah, untuk 1 jamnya lagi ini masukan dari saya, biar kita ke aplikasi ataupun praktek untuk mencermati apa yang kita bahas hari ini gitu. Contoh dari apa buku atau mungkin dari garis tangan gitu. Untuk saat ini kita nggak langsung ke sini menjelaskan, tapi sedikit menjelaskan, tetapi ngantar yang waktu 1 jam itu kita bahas lebih, kita kupas lah bareng-bareng ya. Okay. Atau minimal ini tuh 40 menit lah, 40 menit atau 50 menit lah ya, gitu. Yang penting kan kita masuk lah, jangan terlalu banyak ya. Oke. Ini ada masalah usus besar atau kolon. Terlihat perubahan fisik dari jari telunjuk berupa bengkok atau melengkung. Bila jari manis perubahan fisik atau bengkok atau melengkung, ini tanda kelainan di usus kecil atau lambung dengan gejala muntah-muntah atau pedih di daerah perut. Untuk poin ini barangkali ada penambahan atau pertanyaan. Kelainan di usus kecil. Ternyata ya nanti ada cukup jelas. Cukup jelas. Berarti kan untuk yang di sini, nah ini kan ada perubahan bengkok ya. Ada perubahan bengkok melengkung nih. Di sini memang jujur ya, saya juga tuh bengkok kan. Tapi ini kayaknya bengkoknya di sebelah jari tengah juga ada, agak-agak melengkung ya. Nah ini ya. Berarti jari ini ya. Coba lihat. Oh, ada. Agak melenting dikit gitu. Paling dominan emang telunjuk, paling dominan itu. Telunjuk, terus ini juga kan jari manis tuh ya. Agak melenting juga. Ini kayaknya usus kecil atau lambung dengan gejala muntah-muntah atau pedih di daerah perut. Oke, next. Nah ini yang poin 11 ini masalah jantung. Kita perhatikan dan cermati bersama-sama. Nah, diperlihatkan pada jari tangan tengah nih, jari tengah berarti ini ya, jari tengah, atau jari hantu atau bahasa Malaysianya. Bila ada perubahan fisikal bengkok ke kiri atau ke kanan, ini tanda masalah jantung. Nah ya, ciri-ciri yang paling dominan nih, berkeringat telapak tangan. Berkeringat di telapak tangan. Ini sifat umum dari gejala jantung. Hati-hati ya. Berarti kayak si Usin juga dari dulu kan ujung-ujungnya, tapi sekarang benar ketahuan ya. Iya, ketahuan. Makanya ini kan di sini kan kita mendiagnosa. Nah, ini tolong perhatikan lebih seksama. Karena kita banyak temuan di lapangan, apalagi kan kalau jantung kan nggak boleh dipijat kan gitu. Nah, yang dikhawatirkan kita melakukan atau action ke tahap terapi, sedangkan si penderita itu mengalami atau punya gejala jantung. Nah, ini harus lebih cermat lagi, lebih teliti. Nah,
boleh kita melakukan sebuah tindakan action atau terapi, tetapi berarti kan kita harus ada penjelasan terlebih dahulu. Iya. Jikalau emang si kliennya emang minta, gitu kan, nah kita boleh lakukan. Sebelumnya kan kita menjelaskan terlebih dahulu, gitu. Nah, ini kan diperlihatkan pada jari tengah, itu kan jari tengah atau jari hantu menurut bahasa Malaysia. Bila ada perubahan fisikal bengkok ke kiri atau ke kanan, ini tanda masalah jantung. Nah, yang paling dominan ini berkeringat. Nah, juga tanda ada kelainan atau masalah jantung. Ini kan bengkok. Lurus. Tapi kadang-kadang penyakit jantung juga seluruh badan suka berkeringat dingin itu. Bisa ada kadang ya betul ada yang keringat dingin. Kalau bengkok seperti bengkok kiri. Aing tahu Coba. Kalau terapis bengkok pasti karena tapi saya mah beda. Tangan kiri dan kanan, ini lurus, ini agak kiri. Kalau terapis pasti agak bengkok. Masalahnya kan megang ini megang kayu tiap hari udah berapa gitu. Iya. Oke, mungkin ini bisa dipahami ya. Bisa. Ntar kita ke praktek lebih dikupas lebih jelasnya. Oke, ini masuk ke ginjal nih. Poin 12 itu ginjal. Apabila di bagian jari-jari antar ruas terakhir yang berdekatan dengan telapak tangan menjadi gemuk atau besar, ini tanda ada masalah ginjal. Bila ada kerut-kerut, ini tanda kurang air. Oh, masalah kerut-kerut. Oh, kayak kerut-kerut itu ya di bawah itu. Betul, jari tengah. Kerut-kerut. Apabila bagian jari-jari antar ruas terakhir, nah ini nih ruas terakhir ini. Ruas terakhir berarti ini. Maksudnya ruas terakhir di sini apa ruas terakhir di sini? Di bawah biasanya itu. Nah, kalau di bawah berarti ya berdekatan, berdekatan dengan telapak tangan menjadi gemuk atau besar, ini tanda ada masalah ginjal. Bila ada kerut-kerut, ini tanda kurang air. Kerut-kerut itu yang di mana sih? Mungkin yang berkerut-kerut ini, nah ini kan berkerut nih, ya kan? Ya ini berkerut kan tuh. Ini di bawah ini kelihatan banget tuh kerutannya nih. Nih. Nah kayak ini kan ini kerut nih. Nah ini nih kayak di bawah ini nih, ini kerut ini. Itu kan lebih dalam. Oh iya, lebih dalam kerutannya. Tuh, kalau ini kan nonjol, tapi dia kayak ini nih. Dia malah ke bawah itu. Ngerut-ngerut ini nih. Tuh. Kalau nonjol kecam belum paham. Kerutan. Telapak tangan menjadi gemuk besar. Nah, kalau telapak tangan menjadi gemuk besar, nah terus bila ada kerutan, ini tandanya kurang air. Nah, sedangkan kan kalau misalkan yang ginjal ini minumnya juga dijatah kan, diatur otomatis kalau kekurangan air ya. Nah itu karena kenapa ginjal biasanya kan orang-orang yang bermasalah dengan ginjal itu pasti itu kurang minum. Kenapa? Nah ini saya sedikit penjelasan dulu ya masalah ginjal. Nah ginjal itu adalah organ paling pertama untuk memompa darah. Nah, sedangkan kan makanya dalam keterangan dari medis juga makanya minum harus per hari kan 2 liter ya kalau nggak salah bahkan lebih. Nah kenapa? Jadinya makanya kalau bisa mah kita minum, makanya kalau dari ukuran pH atau potasium hidrogen itu ya yang netral itu kan mulai pH dari 7. pH 7 itu layak untuk dikonsumsi. Kalau di bawah 7 itu kan banyak banget bakterinya, otomatis akan mengendap, otomatis jelas ginjal itu akan bermasalah. Nah terus kedua, kalau seandainya kita sebagai individu minumnya kurang dari 2 liter, apalagi kalau seandainya kita lebih banyak ngopi, terutama kopi hitam, ya kan? Nah kopi hitam itu kan sama dengan menyerap cairannya mencapai 4 gelas. Kalau kita minum 1 gelas itu 4 gelas, gitu kan? Berarti kan 4 gelas itu sama dengan 1 liter ya, ya kan 1 liter. Nah kebayang kan, andai kata, nah ini kan Pak Kosim nih, ini kan sebagai mekanik ya.
yang seandainya tokosim bekerja dalam zona di lingkungan kerja, seandainya dibutuhkan manpower 3 atau 4 terus dikerjai sendiri gimana? Ya capek kan? Nah begitupun ginjal. Makanya kenapa biasanya ginjal bermasalah, kita kurang menjaganya asupan istilahnya, terutama air. Kalau ginjal di situ air. Berarti yang bermasalah ginjal tuh harus diatur minumnya juga gitu. Itu kalau nggak diatur efeknya gimana itu? Yang sudah vonis ginjal itu tidak boleh minum kayak seperti orang biasa. Tuh dia itu diatur karena kan dia kayak sudah cuci darah gitu kan. Kalau cuci darah seperti itu minumnya kayak semena-mena kita 2 liter, 4 liter, 3 liter, nggak bisa seperti itu. Jadi ada takaran khusus yang disarankan oleh dokternya sendiri. Nah gitu, makanya. Berarti kalau kelebihan minum, kalau penyakit ginjal ada masalah lagi gitu. Iya, makanya kenapa kan harus ada kita cuci darah kan? Itu. Nah mungkin ya kalau kita dari sisi medis ini kita bicara dari sisi alternatif ya. Ini kan dari timur lah intinya. Nah kalau dari diagnosa menurut dari jari ya ini berarti jari-jari antar ruas terakhir, terutama antar ruas terakhir berarti ini nih. Ya itu ruas itu paling bawah itu. Paling bawah ya, berdekatan dengan telapak tangan menjadi gemuk. Nah ini biasanya gemuk. Nah terus gemuk juga kan sebetulnya bukan ginjal aja yang di sini, termasuk lambung biasanya di sini mudah masuk angin gitu. Nah di sini itu kalau gemuk itu. Nah terus besar di tangan ada masalah ginjal. Itu masalah gemuknya gemuk ke pinggir atau gemuk ke depan itu? Bisa ke depan. Biasanya banyaknya ke depan. Ke depan banyaknya. Lebih ke sini nih. Nonjol. Nonjol itu. Ya otomatis kalau gemuk ke depan, ke pinggir juga biasanya ada ini. Ada pelebaran. Ada pelebaran gitu. Oke, next. Imbalan. 13 imbalan hormon. Imbalan hormon atau ketidakseimbangan hormon dengan tanda seperti keinginan seks kurang atau tidak normal, keputihan kurang gairah, ini terlihat pada bagian kuku. Coba perhatikan nih. 1. Bagian seperti bulan sabit bila ada di semua kuku, ini tanda imbalan hormon. 2. Normal hayadi kuku jempol. Bagian seperti bulan sabit bila ada di semua kuku, ini tidak normal. Oh, lamun kayak bulan sabit ini seperti ini nih. Ini kan bulan sabit. Nah, kayak seperti gini kayaknya nih. Ini kan bulan sabit, tapi kan tidak semua. Semua, gimana mau semua? Kalau semua berarti ada. Oh, semua ini mah gangguan. Oh, semuanya. Semua ini mah. Gangguan. Semua ini. Nah, kalau ini kan enggak nih. Ya, coba. Nah, kan ada satu yang enggak. Ini enggak nih. Ini ada, cuman ini enggak. Ada cuman di bawah kelihatan ada. Saya cuma satu adanya tuh. Saya semua tuh. Tuh cuma di jempol doang. Cuma di jempol doang tuh. Nulaina Oh, berarti kalau berada semua kuku ini tanda hati-hati nih. Iya nih pengantin baru. Jempol. Bagian seperti bulan sabit bila ada semua kuku ini tanda imbalance hormon. Di bagian seperti bulan sabit bila ada di semua kuku ini tanda imbalan hormon. Imbalance berarti itu tidak sama. Hormonnya tidak ada keseimbangan, tidak seimbang. Oh iya. Normal hayati kuku jempol. Berarti tidak ada seimbang hormon. Oh iya, tidak seimbang hormon. Sama lagi kuku jempol, ini kuku jempol normal jadi kuku jempol seperti ini normalnya gitu kan. Nah gitu tuh normal. Ini mah bulan sabit sedikit tapi nonjol. Tapi ini mah gede banget tuh bulan sabit nggak. Kalau kan sedikit. Yang lainnya jelas kelihatan. Ini dikit tuh. Ini dua-duanya tuh gede banget tuh. Itu biasanya hormon apa yang bermasalah itu? Ya hormon banyak. Kategori hormon mah ya adrenal kan. Oke, next.
emosi atau amarah, adrenal. Nah, jika terdapat gundukan pada daerah tapal jari, maka pasien sedang marah, kesal, atau menahan emosi dan menyimpan dendam. Biasa terjadi pada pasien dengan penyakit tumor dan kanker. Gundukan pada daerah tapal, maka pasien sedang marah, kesal. Gundukannya ini berarti nih. Ini gundukannya. Ini gundukannya. Enggak ada sini. Kayak kekapalan. Iya, saya kekapalan tuh. Ini gundukan kan diginiin. Tadi ini kata kalau yang normal tuh nggak ada gundukannya nih, tapi iya. itu mah diinin tuh kayak gelembung kayak gini nih. Nah, agak naik tuh. Oh, gunung. Tuh kan tuh. Oh iya, Tuh. bukan kapus ini kapalan nih gunung sini. Nah, dia agak naik kayak giniin. Coba kalau yang kepalan mah agak susah. Susah. Mau dikirkeun ya. Nah, kalau diginiin nanti dia agak gundukan nih. Oh ya, jadi ya tah. Nah, iya orang lah. Sampai dia mah. Nah ini kan gundukan itu. ada gundukan. Gimana tuh? Makanan mah. Oh, di tangan kiri mah ada. Nah, nih gundukan. Orangnya no kiri mah ya. Maksudnya apakah ini yang jadi pertanyaan apa dua-duanya? Tapi itu di tangan tuh tangan kiri tuh. Tangan kiri. Tangan kiri. Di gambar. Oh berarti iya emosi tak tertahan, yang tertahan. Ya jujur. Emosi yang tertahan. Tapal jari maka pasien sedang marah, kesal, atau menahan emosi dan menyimpan dendam. Bisa terjadi pada pasien dengan penyakit tumor atau kanker. Namun seandainya secara penyakitnya kemungkinannya penyakit itu memang seperti ini. Tapi kalau seandainya ini penyakit ini tidak ada, berarti nah ini lebih ke emosional. Atau adrenal, ini adrenalin salah satu normal. Hormon. Ini salah satu hormon. Oke, next. Nah ini 15 ada tanda lain pada kuku. Warna merah berarti panas, pink normal, putih dingin, ungu stagnasi darah. Ada yang tahu nggak stagnasi darah? Stagnasi semacam berjamur, patah, pecah-pecah, bergaris, tanda kerusakan liver. Berjamur, patah, pecah, bergaris, tanda kerusakan liver. Ungu, stagnasi itu keracunan darah kan itu. Ungu berarti ini lebih menyimpan racun mungkin. Iya. Nah, harus dicek dulu di Google. Kita bahas bersama. Stagnasi darah. Coba lihat dulu. Takutnya ada juga yang kanker darah kan. Iya. Nah orangnya masuknya putih. Tanda lain pada kuku ya. Tuh, kurang. Kan ada misalkan warna merah panas. Kalau warna merah kan panas, pink normal, putih dingin, ungu stagnasi darah. Cuma putih. Ya. Atau naon? Kebanyakannya putih tuh mah. Oh, putih kan ya mah? Putih. Putih kan dingin ya mah. Oh, semacam Kan lagi apa tuh? Misalkan badan kurang enak, malas, kurang fresh. Apa stagnasi itu? Kondisi di mana aliran darah yang berada di dalam pembuluh darah mengalami gangguan aliran. Penyumbatan. Semacam penyumbatan itu. Stagnasi penyumbatan berarti ada racun. Racun ada. Betul, berarti kesimpulannya ini stagnasi itu atau stagnasi darah itu keracunan darah gitu. Inti nama bukan keracunan darah, jadi bahwa darah itu mengandung tidak lancar atau otomatis akan mengalami penyumbatan. Aliran darah penyumbatan gitu. Berjamur, patah, pecah, bergaris, tanda kerusakan kanker. Kerusakan liver. Oh nggak ada. Biasanya bergarisnya kali ya. Berjamur, patah, pecah, bergaris, tanda kerusakan liver. Hati-hati, berarti kita penyakit kuning kalau cek orang Sunda. Jadi kalau nanti ada penyakit kuning, diperhatikan
selain dari wajah, kulit, Dari diperhatikan kuku kukunya juga. Untuk itu, praktek di lapangan ya, kalau nemunya, oh ini nih garisnya gitu. berjamur tuh patah, pecah, bergaris, tanda, kerusakan liper bergaris itu maksudnya seperti ini. Maksudnya. Jadi biasa nama ada garis-garis kelihatan jelas. Garis-garis atau ini jadi garis-garis mana garis iya itu garis kan ke bawah, tapi kan itu mah jelas. Jelas. Berjamur ya nama jadi kuku soal masing-masing berjamur tuh gimana tuh kemungkinan gini sok aya ini dia meletak teh ya merenya. Apakah seperti itu? Nah ini yang kita bahas belum ada temuan sih kalau berjamur itu seperti apa. Namun patah, pecah, kadang ya. Kalau patah pecah mah sering. Misalkan liper. Ya intinya ini nih patah pecah yang kita barahi patah pecah garis tanda kerusakan liper hati-hati ini liper gitu. Tapi yang kebanyakan banyak perubahan itu biasanya di kuku kaki. Kuku kaki kan sering kalau misalnya teman-teman lihat kan ya. Kalau kuku kaki sih emang biasanya kan lembab sering pakai sepatu banyak perubahan. Jadi susah untuk mendeteksinya masalahnya kalau untuk kaki gitu kan. Kalau tangan kan kita benar-benar dijaga gitu kan. Oke, next. 14, 15. Segitu berartinya. 15 belum. 15. Di bawah bahasana ini. Berarti ini kesimpulannya 15 lain-lain. Bila spot berwarna merah ini tanda penggunaan obat kimia atau drug. Narkoba. Nah, drug itu kan narkoba ya. Spot bukan narkoba, maksudnya itu drug itu adalah pengobatan dengan obat. Dengan obat kimia. Berarti yang atau pengkonsumsi obat drug, pengobatan dengan drug. Nah, drug itu misalkan ada yang ada campuran pakai heroin, kadang-kadang ini mungkin itu mah ranah medis ya kan, ada medis karena kita nggak bisa dipungkiri sebetulnya emang dunia medis adalah gitu kan. Nah, bila ini kan ada keterangannya bila spot berwarna merah ini tanda penggunaan obat kimia atau drug atau narkoba atau pengkonsumsi. Berarti di kukunya itu warna merah gitu. Ya. Oh iya. Bila spot warna merah. Bila semua merah ini tanda penderita panas ataupun di dalam tubuhnya suhunya panas. Ada unsur yang. Ini hampir keseluruhan ada unsur yang. Jadi posisinya panasnya. Bila jari jempol di bagian dalam sampai ujung bila ada cekungan atau kempot dan lunak, ini tanda orang tersebut mempunyai masalah pernapasan atau sinus atau alergi, mempunyai masalah pernapasan. Bila jari jempol bagian dalam bila jari jempol bagian dalam sampai ujung bila ada cekungan semacam kieu cekungan semacam gini ya. Ini lurus. Bila jempol bagian ujung bila ada cekungan atau kempot dan lunak, ini tanda orang tersebut mempunyai masalah pernapasan atau sinus atau alergi. Memang pernapasan. Jari telunjuk dan jari tengah bila diregangkan, jangan dipaksa atau terasa sakit, ini tanda masalah sembelit. Cuma kieu. Jari telunjuk dan jari tengah kan diregangkan. Semacam kieu. Ieu mah teu bisa, kieu bisa. Ieu mah bisa. Anu ieu mah bisa tuh. Bisa. Ieu mah teu bisa sabelah mah teu. Waduh. Emang ya masalah ieu gitu teu bisa. Oh, iya. Jadi gini kawan ya. Kalau gini mah bagian ujung jari kelingking, jari telunjuk dan jari tengah. Nah, semacam ini. Itu berarti bagian ujung jari kelingking, bagian dalam yang perempat. Jari telunjuk dan jari tengah. Bila diregangkan, jangan dipaksa. Terasa sakit. Ini tanda masalah sembelit. Berarti kalau gini, lagi emang sembelit tapi tuh taiki mah bisa.
namun kieu mah. Tapi Waktu bisa mah ya. rada heuras emang mau kiri mah. Nah kayak gini, Kayak gini. ini tuh ini gak sakit. Nah gak ini gak sakit. sakit. Tapi kalau ini tuh agak pegal tuh agak sakit. Sarua kan mana kayak kaki Nah, nya. tapi bisa Bisa, gitu. ya Tapi gitu. tapi kesini tuh agak kerasa. Dia mah tuh justru teu bisa ngangkat. Iya mah nggak kerasa. Tapi yang nyeri mah teu bisa ngangkat tuh. Oke. Berarti masalah sembelit ada gitu. Emang Sembelit, tadi iya. ya. Kan tadi ngomong. 5 bagian ujung jari kelingking bagian dalam bila kempot ini tanda sek yang menurun. Jari kelingking tuh Ini ini Jadi kelingking, Kempot. kempot mananya kempotnya? Kempot ini mungkin rata kayak gini nih. Nah kayak gini. Cekungannya ke dalam berarti kan kempot kan. Melawan kieu mun teu tau urang kempot mana? Kieu melengkung kieu mah deh. Ininya tuh apa tuh bentuk ininya nih. Kan ini mah rata nih. Mungkin kempot. Ada yang nonjol. Nah ini Suka ada kempot itu kempotnya ke dalam. Oh, iya, kempot iya. ke dalam. Lurus ini. Nah, dari poin ini kan 15. Nih. Kira-kira ada yang ingat enggak? Ini kan semuanya Iya. berarti kan 15 ya, 15, ya. poin dari kuku. Apa flashback lagi ke Flashback lagi nomor ke satu? flashback Oke. lagi, ulangi lagi. Kita ulang lagi biar dari nomor lebih 1. paham lagi itu gimana. Oke. Apa? Kan justru sekarang ini perhatian oke. Nah, tuh ini kan kita bahas lagi, kita kembali lagi biar kita belajar bersama-sama gitu. Nah ini kan sembelit nih. Sembelit dapat dilihat pada bagian jari telapak tangan atau bagian belakang jari tangan, yaitu 1. Bagian belakang terlihat garis kulit sendi berwarna gelap. Nah, mungkin di balik sendi itu. Ini. Nah ini nih kayak gini mungkin. Atau ini pertulangan sendi atau ini. Bagian belakang garis kulit. Nah mungkin Pak Iman yang sendi itu di mananya Pak Iman? Oh bagian balik, bagian sini kali kan itu jari itu. Kalau sendi-sendi itu kan Ini kan ini luas ya. Belakang terlihat garis. Terlihat garis kulit sendi berwarna gelap. Berarti daerah sini. Sendi itu kan luas-luas kan. Luas, iya. Berarti ini Luas. ya, luas seperti ini nih. Ini. Berarti nah ini nih lebih ininya mungkin ini ya. Nah, Nah, itu tuh. ini berarti ya. Iya. Ini bagian belakang terlihat garis kulit. Oh iya kan ini bergaris-garis. Garis, Nah, kalau seandainya hitam berarti ini kita ada masalah di sembelit. Sembelit, iya. 2. Bagian telapak tangan terlihat garis-garis berwarna lebih gelap. Nah ini nih, tuh kan ini akan lebih gelap nih. Oh iya, ada hitam-hitaman Nah, itu. ada kehitam-hitaman Iya. kan biasanya ini. Iya ini. Oh, ini kan agak beda tuh warnanya tuh. Oh iya ini. Nah, Oh ini juga sama. agak beda dikit. Berarti kesimpulannya gini nih. Kalau seandainya sembelit, nah di sini kita lihat agak hitam, terus di sini pun kita perhatikan garis ini aja. Kita lihat garis telapak tangan. Nah kalau garis telapak tangannya kehitam-hitaman, udah dipastikan bahwa pasien dalam kondisi atau punya permasalahan bahwa dia sembelit gitu, ada masalah di pencernaan gitu kan. Nah metode ini sulit dilakukan pada petani atau pekerja yang menggunakan cangkul, karena kalau petani kita juga sebenarnya sulit untuk mendeteksi. Kenapa? Kita kan sama bahwa kita kan melakukan sebuah tindakan terapi karena medianya kan tangan, kita lebih dominan kan tangan. Nah seperti petani juga emang pekerja keras karena dia buat mencangkul, babat gitu, otomatis kan tangannya mungkin akan ada perubahan pasti ya kan. Oke. Nah, tuh nomor 2 itu usus. Keadaan usus dapat terlihat pada jari jempol. Pasien diminta membuat tanda istimewa dengan jari jempol ditegakkan. Seperti gini. Bila terlihat jari jempol bengkok, nah semacam ini. Berarti ada masalah usus atau sembelit atau masalah pencernaan. Iya. Betul. Mampu ya. Ini meluruskan tuh. Maksudnya dilurusin aja ditarik ke belakang ya. Dari sini tarik ke belakang, kan lurus tuh. Oh iya. Itu kan bengkok tuh dua-duanya.
Nah, jadi ini di Masalah di jempol usus. jika ditarik, gitu kan, bengkok, berarti ada masalah usus sembelit atau Masalah pencernaan ya. Oke, next. Oke. Migran dan wasir. Nah, ini penting nih, harus kita kuasai. Tanda adanya migran diperlihatkan dengan garis hijau atau kebiru-biruan di telapak tangan. Kalau orang yang tersebut tidak menderita migran, mungkin ada gejala wasir. So, gimana coba perhatian garis hijau atau kebiru-biruan? Di atas garis tangan yang atas kelihatan. Nah, itu tang. Itu panjang, memanjang ke bawah. Nah, gitu. Itu kelihatan. Nggak ada ini mah, alhamdulillah nggak ada. Itu kalau gejala wasir itu semacam apa ya? Nah, wasir itu bolong toh. Ada overtoxin di area anus atau dubur. Iya. Biasanya kan itu wasir juga ada beberapa tipe, ada tipe 1, 2 dan 3. Iya. Kalau seandainya masih kategorinya tipe 1 itu kan insya Allah masih adalah entar tindakan terapinya gitu kan. Nah, kalau seandainya udah tipenya ini, apalagi udah nonjol susah dimasukin, itu biasanya dioperasi. Oh, duburnya itu. Oh iya. Nah, tahu nggak ciri-ciri wasir seperti apa? Nggak tahu. Nah, ciri-ciri wasir ini sedikit, jadi tapi tetap kan berkaitan ke sini ya. Iya. Nah, biasanya ciri-cirinya itu sensasinya seperti kalau kata orang Sunda mah keremian, gatal. Oh, gatal. Area dubur itu gatal. Terus duduk itu nggak nyaman, kayak seolah-olah, maaf ya sedikit kababaya. Kayak kababaya tapi enggak gitu. Terus keluar darah. Oh iya. Keluar darah. Kalau misalkan BAB keluar darah. Nah, itu ciri-ciri wasir. Nah, itu. Emang sih ada tetangga apa persis yang disebutkan tadi. Iya, kalau wasir emang pasti seperti itu. Iya. Nah, makanya pantangan dalam proses penyembuhan, pokoknya selama dalam proses penyembuhan, wasir itu tidak boleh makan yang pedas. Minuman dingin, sayuran bersantan itu jelas tidak boleh. Terutama yang pedas. Nah, kenapa bisa terbentuknya wasir? Biasanya itu per awalnya dari lambung. Nah, lambung akan mempengaruhi kerja usus kecil. Terus, nah di area pencernaan itu ada aflatoksin sehingga merambah ke dubur gitu. Ataupun kan banyak faktor wasir itu, mungkin dalam posisi BAB terlalu lama kan. Wasir lama di BAB menisuk-isuk, diperhatikan tuh dilawai mah. Gila, 15 menit lah gitu. Kadang-kadang nah itu tuh jangan dibiasain, bisa mengacunya ke wasir, bisa memicu ke wasir gitu, jangan salah. Jadi kalau BAB mah seperlunya, kalau bisa mah ya kita ini sebentar, karena di saat kita melakukan ini akan ada perubahan. Gitu. Saya perhatikan tiap pagi karena mungkin udah kebiasaan gitu, tapi mungkin dia juga belum tahu apa ya dampaknya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, kalau orang tersebut tidak menderita migrain, mungkin ada gejala wasir. Nah, berarti kan hijau kebiru-biruan itu emang ada penyumbatan. Nah, ini kan gejalanya wasir ya, migrain atau wasir. Bisa dipahami? Bisa. Ada garis hijau kebiru-biruan di telapak tangan berarti ya. Ini lebih kebiru-biruan di telapak tangan. Oke, next. Resdung atau alergi atau sinus. Terlihat warna biru pada bagian paling bawah telapak tangan. Nah, itu kali garis-garis. Kan ada biru ya? Iya. Coba telapak tangan. Terlihat warna biru pada bagian paling bawah telapak tangan yang terletak di bawah jempol. Iya, itu. Ini. Bila ada tanda kebiruan ini adalah gambaran bahwa orang tersebut menderita sinus atau alergi atau resdung. Nah, untuk resdung sendiri mungkin ada yang paham nggak apa ini resdung? Enggak paham. Coba buka. Aiman, barangkali? Resdung itu seperti kayak polip. Terus berarti ini berhubungan kayak sinus berarti ya? Ya, sinus, polip. Oke lah, berarti bisa dipahami.
Berarti itu sama-sama tuh sinus itu artinya alergi atau sama dengan tes itu artinya beda. Sinus alergi kan gatal-gatal. Gatal, sering bersih. Makanya bersih. Terus sering kayak tuh tiap hari itu dia mimisan. Bukan mimisan, ini dia keluar kayak cairan bening itu, kayak gitu. Kaos teho lah kaos itu kan. Bening misalnya. Itu alergi ya, bersin. Nah, berarti ini kalau ada biru-biru emang saya ada tuh. Ada kelihatan tuh. Ada kelihatan. Emang saya alergi. Alergi. Ya kan. Bila ada tanda kebiruan, ini adalah gambaran. Berarti kebiruannya ini di bawah tangan yang terletak di bawah jempol. Oh, iya ini ya. Iya, di bawah jempol kan ini kan. Oke. Next. Demam, toksin atau keracunan. Kolesterol yang lewat Nomor berapa? Nomor 5. Oh iya, kolesterol. Kolesterol. Nah, ini kolesterol ya. Pada bagian telapak tangan, bagian ujung jari-jari terlihat berwarna lebih merah. Dari telapak tangan ini tandanya kolesterol tinggi. Belah mana coba? Nih, bagian telapak tangan bagian ujung jari. Nah, ujung ini. Nah, ujung ini ya kawan-kawan nih, ujung ini. Ini nih, tuh, teman-teman nih, ini berarti ya. Dari ujung sini. Kalau seandainya ini berwarna merah, merah-merahan ya, merahnya gak wajar lah gitu ya. Wajar. Kalau yang lainnya ini mungkin putih, tapi kalau seandainya ini merah banget. Ya. Semacam ini kan beda nih. Ya, saya juga ini lebih merah. Lebih merah ini ya. Emang saya juga kayaknya. Kalau ini kan enggak tuh kan. Nah, ini enggak. Ada sih merahnya cuma teman-teman kayak gini nih. Ini ujung-ujung ini merah ya, biar ini paham. Nah, ini berarti ada tanda kolesterol ya. Nah, solusinya bekam lah. Ya. Solusinya bekam, jangan makan yang berminyak-minyak, berlemak-lemak. Udah merah, agak merah. Dihindari. Agak dihindari dulu. Makanannya dengan sayur bening atau pais-pais. Oke, next. Yang nomor 6 ini toksin atau keracunan. Ini diperlihatkan pada bagian telapak tangan. Bagian telapak tangan ini mengeras. Wah, saya berarti ada ngerasan ya saya tuh dikit. Bagian nomor 3. Tapi iya mah itu deh. Ini diperlihatkan pada bagian telapak tangan. Bagian telapak tangan ini mengeras pada petani atau orang yang menggunakan tangan seperti petani, sulit untuk membedakan. Tapi gambaran toksin ini dapat diperlihatkan dengan pada kuku. Bila ada tanda bergelombang naik, ini bertanda toksin atau asam urat tinggi. Oh, di sini. Nah, di sini. Nah, ini biasanya kan ada bayang-bayang ke sini kali gitu. Naik, iya. Gitu. Nah, di sini teman-teman nih. Jadi di sini biasanya ada garis melengkung ke sini terus naik berurutan sampai ke atas. Nah, itu hati-hati, itu berarti menunjukkan bahwa si pasien menderita asam urat tinggi. Itu menandakan toksin yang tinggi. Oke, bisa dipahami bisa. Lanjut. Next. Nah, ini anemia. Apa yang dimaksud anemia, Pak Qasim? Penyakit kekurangan tekanan darah itu. Kekurangan darah. Pak Iman barangkali menambahkan lebih detail. Kita sebelum maksudnya terkadang kan ada anemia, ada ini. Nah, sebetulnya anemia itu apa sih, gitu kan? Karena harus jelas gitu. Anemia itu orang yang sering kekurangan darah, tekanan darahnya sering kurang, yang akhirnya dia itu kayak badannya itu sering kayak lemes, pucat, kayak gitu. Dan kadang juga bisa dibarengi dengan HB, si hemoglobinnya itu putih, tapi ada juga yang anemia, si hemoglobinnya normal terus gitu, tapi anemianya itu ada gitu. Dia sering pusing, kalau misalkan dia duduk lama atau jongkok, pas berdiri pusing, kadang kelayangan, kadang-kadang gelap.
Nah, berarti mungkin kesimpulannya anemia itu bisa aja kurang darah, ya kan? Bisa aja emang hemoglobinnya juga rendah, ya kan? Cuman kan nggak bisa juga dikaitkan dengan hemoglobin, ya intinya berarti kekurangan darah gitu, ya. Atau darah rendah ya. Ini kan ada ini kan juga dapat bisa dilihat pada bagian kelopak mata berwarna pucat. Nah, itu kan HB. Ada tambah. Kalau ini kan ada plus tambahan sama hemoglobin HB-nya. Oke. Masalah ini ya dipahami ya. Oke. Next. Nah, tekanan darah rendah. Nah, ini juga ini tekanan darah rendah. Jadi, tekanan bagian kuku bila warna merah lambat kembali atau putih, ini tanda tekanan darah rendah. Nah, ini teman-teman di sini nih. Kalau seandainya ditekan gini, terus berubah warna kukunya beda, jadi itu atau susah lama gitu, berarti ini menandakan darah rendah. Pencet kayak gini ya, dipencet dulu. Terus lepas. Kalau lambat, nah, kalau saya kan cepet nih, diginiin. Nah, kalau melambat masih tetap ada warna putih aja, berarti itu menandakan tekanan darah rendah. Oke, next. Masalah wanita. Dapat dilihat pada jari kelingking. Kelainan berupa perubahan fisik seperti melengkung atau bengkok dan lain-lain. Ini tanda adanya masalah peranakan keputihan. Nah, senggugut itu kayak kemarin masih ingat ya, pernah dilihat kan, kita pernah bahas bersama ini senggugut atau haid tidak normal. Nah, ini jujur lah jadi alami sama istri saya. Emang jari kelingking ini bengkok. Ini setiap datang bulan dia nggak normal, sakit ya. Nah, ini mungkin sebentar saya terapi ini. Nah, tadi juga mau diterapi, cuma dia nggak mau. Saya tahu mungkin titik-titik refleksi yang akan saya totok gitu kan. Nah, ini untuk senggugut apa kemarin waktu itu saya masih ingat, ini adalah keluhan pada bagian wanita. Jadi jenisnya banyak. Ya kayak seputaran keputihan, seputaran haid tidak normal atau ngeplek atau sebanyak apa ya? Kan haid juga kan ada yang haid sakit, ada yang haid misalkan keluarnya banyak, ada yang warnanya mulai dari putih bersih, putih susu, ada yang kuning, ada kuning biasa, kuning bau, sampai kayak biru. Keputihan juga emang bisa mendiagnosa ini sebetulnya, ya, seperti tadi Pak Imam Ini kan keputihan juga, ada keputihan warnanya kayak 4 tadi kan warnanya. Ada yang biasa, ada yang bau, ada yang gatal. Itu bisa mendiagnosa bahwa permasalahannya apa gitu. Nah, berarti kan ini yang lebih dominannya untuk mendeteksi untuk wanita yang bermasalah itu jari kelingkingnya ini bengkok ya. Kan? Baik ke kanan ataupun ke kiri. Itu biasanya yang tangan kiri atau kanan, kiri aja gitu. Perubahan fisik seperti melengkung, bengkok dan lain. Ya itu kita mungkin ini dalam keterangan ini kan ini nggak dijelaskan, tapi itu kan tangannya tangan kiri. Tangan kiri ini kalau ada perubahan fisik di tangan kiri wanita berarti dia ada setiap datang bulan itu ada masalah. Oke, next. Nah, masalah usus besar atau kolon. Nah, tadi kan kita udah bahas lagi. Ini lagi nih, terlihat perubahan fisik dari jari telunjuk berupa bengkok atau melengkung. Nah, tadi kan melengkung tadi mah kan wanita, pada sisi wanita. Baik sisi wanita maupun laki-laki juga ada yang sifatnya umum. Nah, kalau ini kan sifat umum ya. Nah, kalau tadi kan khusus wanita ya kan. Tapi bisa aja wanita juga bengkok itu bukan berarti ke haid. Mungkin aja mengacu ke sini, betul nggak Pak Iman? Kemungkinan bisa mengacu karena kan ada dua penjelasan di sini untuk perubahan bentuk fisik dari jari kelingking yang bengkok itu. Ada khusus untuk wanita, tapi wanita mau lebih ke datang bulan, haid atau keputihan. Kalau ini beda, ini mau jari telunjuk. Oh iya, jari telunjuk. Sama jari manis. Oh iya maaf saya ini. Ada dua berarti kan, jari telunjuk. Jari telunjuk berupa bengkok atau melengkung.
Bila jari manis ada perubahan fisik, bengkok atau melengkung, ini tanda kelainan di usus kecil lambung dengan gejala muntah-muntah, pedih, diare. Nah, berarti ini ya. Telunjuk, bisa juga melengkung telunjuknya. Jari manis, enggak, jari manis mah lurus. Jari telunjuk berupa bengkok atau melengkung. Bila jari manis ada perubahan fisik, bengkok atau melengkung, ini tanda kelainan di usus kecil atau lambung. Bisa dipahami? Oke, next. Ini ke 11 ke yang tadi lagi nih mah. Udah beres berarti ya. Berarti kita tinggal menuju apa ya nih? Praktek sharing-sharing. Iya, boleh. Oke, atau berarti mungkin ada masalah-masalah di lapangan yang ada yang kita bahas nanti seputar dari anggota kita yang tadi ini. Jadi kita tutup aja dulu ya sekarang ya. Oke, saya tutup dulu. Oke, teman-teman, untuk materi malam Sabtu tanggal 4 November ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang materi disampaikan malam hari ini bisa dicerna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.